Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Musfira Rosalinda, NIM 577120085 dari kelas Ikom B. Saya akan membawakan materi tentang kepemimpinan dan motivasi. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan ada 3. Yang pertama, kepemimpinan yaitu termotivasi atau memotivasi. Yang kedua, kepemimpinan yaitu komunikasi efektif. Yang ketiga, kepemimpinan yaitu merespon dan menimbulkan positif. Seorang pemimpin harus bisa memberikan inspirasi, membujuk atau persuasi, mempengaruhi dan memotivasi. Adapun tugas utama seorang pemimpin, yang pertama, pemimpin bekerja dengan orang lain. Yang kedua, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, pemimpin menyeimbangkan pencapaian, tujuan, dan prioritas. Yang terakhir, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Adapun contoh pemimpin yang baik. Yang pertama, antusias. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, keramahan. Yang keempat, rendah hati. Dan yang terakhir, percaya diri. Adapun pemimpin yang baik dapat menghasilkan kelompok bekerja sebagai tim. Tim dapat memahami tujuan kelompok. Anggota tim saling mendukung satu sama lain. Dan adapun kelompok yang buruk akan mengakibatkan kelompok tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Kemungkinan kelompok akan berusaha minimal untuk menyelesaikan suatu tugas. Adapun pemimpin yang efektif, berikut adalah beberapa ciri-ciri pemimpin yang efektif. Yang pertama, memberikan visi yang menarik. Yang kedua, menentukan sasaran yang jelas. Yang ketiga, selalu memberikan umpan balik. Yang terakhir, melibatkan karyawan dalam memecahkan masalah. Ada 5 kunci kualitas seorang pemimpin motivasi. Yang pertama, pengetahuan dan skill. Yang kedua, komunikasi efektif gagasan. Yang ketiga, keyakinan. Yang keempat, komitmen. Yang kelima, energi. Dan yang terakhir, wawasan kebutuhan lain. Ada 5 teori-teori kepemimpinan. Teori yang pertama, teori sifat. Teori yang kedua, teori kelompok. Teori yang ketiga, teori perilaku. Teori yang keempat, teori situasional. Dan teori yang terakhir yaitu teori atribusi. Adapun macam-macam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan transaksional. Yang kedua, kepemimpinan karismatik. Yang ketiga, kepemimpinan visioner. Dan yang terakhir, kepemimpinan tim. Baik, itulah tadi penjelasan tentang materi kepemimpinan. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang motivasi. Pengertian motivasi adalah yang pertama, alat pergerakan. Yang kedua, sarana pemicu. Yang ketiga, media pengembangan diri. Adapun pentingnya motivasi, yaitu motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Tujuan motivasi yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktif kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan kerja karyawan. Adapun asas-asas motivasi. Yang pertama, asas mengikut sertakan. Yang kedua, asas komunikasi. Yang ketiga, asas pengakuan. Yang keempat, asas wewenang yang didelegasikan. Yang terakhir, asas perhatian timbal balik. 2 jenis motivasi. Yang pertama, motivasi positif, yaitu manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Yang kedua, motivasi negatif, yaitu manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak mampu mencapai prestasi standar tertentu. Adapun teori-teori motivasi, yang pertama, teori Maslow. Yang kedua, teori 2 faktor. Yang ketiga, teori MC Kleinen. Yang terakhir, teori RG.
Motivasi yang dipengaruhi kebutuhan menurut Abraham yaitu yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologis, yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga, kebutuhan untuk diakui, yang keempat, kebutuhan akan harga diri, yang terakhir, kebutuhan pengembangan diri. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, ada 5 prinsip dalam memotivasi kerja pegawai. Yang pertama, prinsip partisipasi. Yang kedua, prinsip komunikasi. Yang ketiga, prinsip mengakui andil kebawahan. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Yang terakhir, prinsip memberi perhatian. Adapun nilai-nilai yang memotivasi seorang pemimpin atau value. Yang pertama, orang tua, yang kedua pasangan, yang ketiga pendidikan, yang terakhir kepercayaan atau agama. Teknik memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang pertama, manajer menunjukkan kepemimpinan. Yang kedua, pembinaan teamwork. Yang ketiga, pendelegasian. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, penghargaan. Yang keenam, insentif uang. Baik, itulah tadi penjelasan materi tentang kepemimpinan dan motivasi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.